tentram dan bahagia. Shalom, salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Elvira Anastasia Tompunu, SPD. Saya merupakan salah satu guru di TK Glogeri Simapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara. TK Glogeri Simapanget merupakan salah satu lembaga PAUD yang terpilih sebagai pelaksana program Sekolah Penggerak Angkatan Pertama pada tahun 2021. Di mana program Sekolah Penggerak adalah menerapkan kurikulum merdeka. Dalam mewujudkan Merdeka Belajar, sistem pembelajaran berdiferensiasi adalah pilihan tepat untuk diterapkan di setiap sekolah agar ketika peserta didik terpenuhi kebutuhan belajarnya, mereka dapat belajar dengan optimal dan dapat menciptakan karya-karya baru bagi bangsa. Pembelajaran berdiferensiasi sangat penting untuk diterapkan mulai dari fase fondasi, yaitu pada pendidikan anak usia dini. Untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di lembaga PAUD, membutuhkan peran seorang pendidik atau seorang guru yang bisa berinovasi dalam menyiapkan pembelajaran dengan beragam kegiatan main yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Sebagai seorang pendidik, tentunya membutuhkan penyesuaian dalam menerapkan kurikulum merdeka. Begitu juga dalam sistem pembelajarannya. Masa penyesuaian penerapan Merdeka Belajar, terlihat suasana belajar di kelas ternyata tidak berjalan dengan baik. Pada saat kegiatan pembelajaran dilaksanakan, banyak anak-anak yang tidak memperhatikan guru saat guru mengajar di dalam kelas. Yang lainnya mulai berlari-larian tak beraturan, ada yang mengganggu teman, juga terlihat anak-anak bosan dengan kegiatan main yang diberikan guru karena kegiatan mainnya tidak menarik. Melihat kondisi yang ada, hal ini menunjukkan bahwa guru belum begitu paham dengan konsep Merdeka Belajar yang di dalamnya terdapat sistem pembelajaran berdiferensiasi, sehingga guru belum mampu menyusun kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi. Hal ini menjadi tantangan bagi guru bagaimana menyusun pembelajaran agar suasana kelas tidak terasa membosankan bagi anak. Dengan melihat tantangan yang ada, langkah awal yang diambil yaitu saya mengajak rekan-rekan guru untuk bersama-sama berdiskusi tentang situasi di setiap kelas pada saat kegiatan pembelajaran. Setelah berdiskusi, didapati ternyata situasi di kelas pada saat kegiatan pembelajaran pada dasarnya sama. Setelah mendapatkan hasil diskusi, kami para guru sepakat untuk mengkomunikasikan masalah atau tantangan tersebut dengan kepala sekolah. Sama-sama komunikasikan ini dengan kepala sekolah. Setelah dikomunikasikan dengan kepala sekolah, semua guru pun sepakat untuk mengikuti pelatihan guna meningkatkan kompetensi terutama dalam menyusun kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kegiatan yang dilakukan yaitu pelaksanaan workshop dengan tema Workshop Merancang Pembelajaran Berdiferensiasi bagi Guru TK Glogeri Sim. Setelah mengikuti workshop tentang merancang pembelajaran berdiferensiasi, guru mulai menyusun kegiatan pembelajaran. Langkah awal yang dilakukan yaitu membuat asesmen awal untuk memetakan minat, bakat, potensi, serta kemampuan dan gaya belajar anak. Setelah guru melakukan pemetaan sesuai dengan minat, bakat, kebutuhan, dan gaya belajar anak, maka disusunlah kegiatan pembelajaran dengan beberapa ragam kegiatan main. Dalam penerapan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, saya menggunakan strategi BTS. Apa itu BTS? Strategi BTS adalah strategi yang digunakan guru dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. BTS adalah akronim dari 3 kata. B adalah belajar, T adalah tapi, S adalah senang. Jadi, BTS adalah akronim dari frase belajar tapi senang. Dalam penerapan strategi BTS, hal pertama yang guru lakukan yaitu menyediakan ragam kegiatan main. Selanjutnya, guru mengajak anak bermain game untuk memilih kegiatan main apa yang diminati atau yang sesuai dengan gaya belajar anak. Game yang dibuat juga beragam. Salah satu contoh yaitu game tepuk, lompat, menari. Pada game ini, anak dapat memilih kegiatan main yang ingin dilakukan lewat menunjukkan gerakan tepuk, lompat, dan menari. Pada kegiatan ini, guru memberikan kesempatan kepada anak untuk memilih apakah anak mau membaca buku cerita atau mendengar cerita yang dibacakan oleh guru atau menonton cerita di TV. Untuk melihat minat anak yang sesuai dengan pilihan yang diberikan guru,
guru akan meminta anak membuat satu barisan terlebih dahulu. Kemudian, guru akan meminta anak bertepuk tangan jika anak ingin membaca buku. Anak bisa melompat 3 kali jika anak ingin mendengarkan cerita yang dibacakan oleh guru. Anak bisa menari jika anak ingin menonton cerita di TV. Setelah mendengar instruksi guru, anak-anak akan dengan serentak menggerakkan badannya sesuai dengan kegiatan yang dipilihnya sambil berjalan ke arah yang ditentukan oleh guru untuk membentuk satu kelompok, sehingga akan terbentuk 3 kelompok dengan 3 pilihan kegiatan main. Dari situ, guru dapat memfasilitasi setiap kegiatan main yang dipilih anak, sehingga anak dapat belajar sesuai dengan pilihan mereka sendiri, sehingga anak merasa senang dan tujuan pembelajaran pun tercapai. Berdasarkan hasil penerapan strategi BTS, didapati bahwa terjadi perubahan yang baik dalam proses belajar mengajar di kelas. Hal itu dapat terlihat dari dampak yang terjadi di antaranya. Yang pertama, suasana belajar anak. Pada awalnya, dari 11 anak di kelas, hanya 4 anak yang dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Sementara 7 lainnya tidak dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik, karena tidak senang dengan kegiatan main yang ditentukan oleh guru. Setelah saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan menerapkan strategi BTS dalam kegiatan pembelajaran di kelas, terjadi perubahan yang signifikan, di mana 9 dari 11 anak di kelas, mereka menunjukkan perilaku yang sangat penuh semangat dan senang dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas. Yang kedua, dampak pada guru. Yang pada awalnya, guru belum memahami tentang pembelajaran berdiferensiasi dan masih bingung bagaimana cara membuat peserta didik dapat belajar dengan senang dan sesuai dengan bakat, kemampuan, dan gaya belajar mereka. Setelah mengetahui dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan strategi BTS, guru menjadi lebih mudah dalam melakukan asesmen kepada peserta didik. Yang ketiga, dampak kepada orang tua. Dengan strategi BTS, orang tua merasa bahagia ketika anak pulang dengan menceritakan pengalaman belajarnya yang menyenangkan, dan orang tua merasa puas dengan hasil belajar anak. Saya sebagai orang tua merasa senang anak saya belajar di TK Glo Gerisi Mapanget karena guru kelasnya Miss Vira selalu memberikan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak saya, sehingga anak saya selalu merasa senang untuk pergi ke sekolah. Strategi BTS yang diterapkan dalam pembelajaran berdiferensiasi di kelas dapat mengatasi masalah pembelajaran yang membosankan bagi anak. Hal ini terlihat dari hasil yang didapatkan, di mana para peserta didik dapat belajar dengan senang dan suasana kelas pun menjadi menyenangkan. Guru menjadi lebih mudah dalam melakukan asesmen kepada anak. Orang tua pun merasa bahagia dan puas dengan hasil belajar anak. Jambore GTK 2024. GTK hebat, Indonesia maju.